Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab tentang salat sunnah isya, qabliyah dan ba'diyahnya. Dalam bab ini terdapat hadis Abdullah bin Umar yang telah lalu, yaitu yang sudah pernah kita baca. Beliau mengatakan, aku pernah salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat setelah isya, dan juga berdasarkan hadis Abdullah ibn Mughaffal yang juga pernah kita baca sebelumnya. Jadi di antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah. Jadi berdasarkan 2 hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil kesimpulan hukum dan beliau jadikan sebagai judul bab bahwa di sana ada anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya. Akan tetapi ba'diyahnya lebih ditekankan karena ba'diyah isya itu termasuk dari sholat sunnah muakkadah. Dia kategori sholat sunnah rawatib. Kemudian bab berikutnya, bab tentang sholat sunnah Jumu'ah. Dalam bab ini terdapat hadis Abdullah bin Umar yang juga sudah pernah kita lewati, di mana beliau pernah salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat setelah Jumatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau berkata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian selesai Jumatan, maka salatlah 4 rakaat ba'diyah Jumat, 4 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan pelaksanaannya adalah 2 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat sunnah siang dan malam itu 2. Jadi pengerjaannya itu 2 rakaat. Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak salat ba'diyah Jumat sampai beliau pulang di ba'diyah Jumatnya di rumah. Kemudian beliau kerjakan 2 rakaat itu di rumah. Dari hadis-hadis ini diketahui bahwa tidak ada salat qabliyah Jumat seperti qabliyah zuhur gitu, tidak ada. Akan tapi yang dikenal adalah salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlak, di mana ketika seorang datang ke masjid kemudian dia salat sunnah sedapatnya 2 rakaat, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Sampai kapan? Sampai imam naik mimbar. Adapun qabliyah Jumat seperti qabliyah zuhur, maka itu enggak ada. Jadi niat salatnya apa? Ya niat salat sunnah mutlaqah. Salat zuhur itu pilihannya. Seorang mau salat sunnah terus sampai imam mau naik mimbar, kemudian dia berhenti, atau dia bisa baca Quran, atau dia bisa zikir, macam-macam. Itu pilihan dari aktivitas amal soleh yang bisa dikerjakan sebelum khatib naik mimbar. Kemudian kita masuk bab berikutnya, bab dianjurkannya untuk melaksanakan sholat sunnah itu di rumah. Apakah sholat sunnah rawatib atau selainnya, dan perintah untuk bergeser, berpindah dalam rangka melaksanakan sunnah, berpindah dari tempat pelaksanaan sholat fardu. Jadi sholat fardunya di situ, begitu selesai zikir mau sholat sunnah geser. Ya bisa gesernya sedikit, bisa gesernya banyak, terserah, pindah bebas aja. Atau kalau tidak pindah, dia tetap di situ, dia pisahkan dengan al-kalam, dengan pembicaraan. Ada sedikit pembicaraan, baru kemudian dia bangkit untuk melaksanakan sholat sunnah. Kan bisa saja tempatnya itu padat gitu, orang nggak bisa bergeser kan. Kadang susah kayak gitu ketika tempatnya padat. Ya usah sholat aja di situ, tapi dipisahkan dengan apa? Dengan kalam, dengan pembicaraan. Pembicaraan apa? Sedikit. Misalnya udah selesai semua kan, bisa nengok kanan atau kiri, ada di sampingnya, ngobrol apa sedikit, terus kemudian dia melaksanakan sholat sunnah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya salat sunnah di situ. Karena salat yang paling afdal adalah salatnya seseorang itu di rumah, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu di masjid dalam kondisi normal. Lalu bagaimana dengan wanita? Kaum wanita, salat yang afdal itu di rumah, walaupun itu salat fardu. Bahkan itu diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau mereka ingin ke masjid, ya jangan dilarang. Begitu juga pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian, yaitu salat sunnah. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Ada dua makna di sini. Ya, makna yang pertama, jangan ngubur jenazah itu di rumah. Dan itu dilarang. Ini makna pertama. Makna yang kedua, janganlah kalian jadikan rumah itu seperti kuburan. Seperti kuburan, karena kuburan tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Hadis berikutnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian selesai salat di masjid, maka hendaknya dia berikan bagian dari salatnya di rumah. Maksudnya selesai salat fardu di masjid, salat sunnahnya itu di rumah. Jangan sampai rumah nggak dapat bagian. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan dari salat yang dia kerjakan di rumah. Tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih dari Umar bin Khattab bahwa Nafi' bin Jubair itu mengutusnya untuk menemui As-Sa'id, yaitu anak saudari Namir, bertanya tentang sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah di dalam salat. Apabila engkau selesai salat Jumat, jangan salat lagi sampai engkau pisahkan dengan obrolan ringan, ngobrol kalam. Kan ada orang selesai salat itu langsung dia berdiri lagi, ya kan, tanpa ada jeda untuk sedikit ngobrol atau tegur apa gitu, langsung dia berdiri sholat lagi. Jangan kau lakukan itu. Atau sampai engkau keluar, baru kemudian sholat. Keluar dulu, kemudian sholat. Bisa sholatnya di rumah. Jangan langsung di situ. Selesai Jumatan langsung berdiri untuk sholat lagi. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan cara begitu. Dan juga ada hadis lain, hadis Muawiyah, Nabi SAW melarang satu sholat disambung dengan sholat berikutnya sampai orang yang sholat itu berbicara atau dia keluar. Begitu seorang selesai sholat fardu, dia nggak langsung berdiri untuk sholat sunnah, tapi dia sempetin duduk dulu, istighfar seperti yang diajarkan Nabi SAW, walaupun sebentar, baru kemudian dia sholat sunnah. Adapun menyambung sholat fardu dengan sholat sunnah, maka ini nggak boleh menyambungnya. Dan kalam tadi bisa juga zikir, dan itu yang afdal. Pemisah antara sholat fardu dengan sholat sunnah, kalam itu ya zikir, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Itu kalam juga. Itu misah. Jadi nggak langsung selesai fardu langsung berdiri sholat sunnah. Nah ini jangan dilakukan. Bab berikutnya, bab anjuran untuk melaksanakan sholat witir dan penjelasan bahwa sholat witir itu adalah sunnah muakkadah serta penjelasan waktunya. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau berkata, witir itu tidak wajib seperti sholat fardu. Witir itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ganjil dan suka yang ganjil. Witir itu diddus syafa, lawan dari genap. Kemudian Nabi mengatakan, maka hendaknya kalian wahai ahlul Quran berwitir. Hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Witir itu ada 2. Ada witir yang fardu, ada witir yang sunnah. Witir yang fardu itu yang mana?
salatul maghrib, karena jumlahnya ganjil. Kalau yang lain-lain genap semua. Hanya maghrib saja yang jumlahnya ganjil, yaitu 3. Sebagaimana hal ini terdapat di dalam hadis yang sahih. Adapun witir yang nafilah atau witir sunnah adalah witir sebagai penutup salat malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari adalah witir. Ya, jadi levelnya adalah sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Gitu. Artinya usahakan kerjakan, gitu. Usahakan untuk dikerjakan. Itu muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian hadis berikutnya, kata Aisyah, dari setiap malam itu kan ada bagiannya, ada awal malam, ada pertengahan malam, ada penghujung malam. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat witir itu di setiap malam itu, di setiap penggalan malam itu. Beliau pernah sholat witir di awalil lail, di awal malam. Di awal malam itu kapan? Kan muncul pertanyaan, karena malam kan disebut malam itu setelah tenggelamnya matahari. Emangnya witirnya itu setelah maghrib? Nggak ada sholat witir setelah maghrib. Jadi maksudnya di awal malam itu setelah sholat al-isya. Dan dahulu Nabi SAW melaksanakan sholat al-isya, dan beliau mengatakan yang afdal itu di akhir waktu sholat al-isya. Secara umum pelaksanaan sholat fardu itu kan di awal waktu. Secara umum perintah untuk melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Tapi Nabi SAW mengkhususkan isya yang afdal itu justru di akhir waktu. Waktu sholat itu kan ada rentangnya, awalan, akhiran. Waktu sholat isya itu terbagi 2. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Waktu darurat itu hanya digunakan kalau kondisinya darurat. Waktu pilihan seorang bisa milih, ya, di waktu itu. Terus sampai kapan waktu pilihan itu berakhir? Ada pendapat mengatakan sampai 1/3 malam pertama, itu sampai jam 9:30. Ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa waktu isya itu berakhirnya sampai pertengahan malam. Jadi kalau pertengahan malam 10 jam dibagi 2 menjadi 5 jam 1/4. Jam 11:4 itu adalah waktu terakhir sholat isya, waktu pilihan. Jadi jangan sampai seorang itu menyengaja nanti saya sholat isyanya jam 2. Ini keliru. Karena itu bukan waktu pilihan, itu sudah masuk ke dalam waktu darurat. Hanya kondisi darurat saja yang membolehkan seorang sholat di jam tersebut. Nah, dahulu Nabi SAW melaksanakan sholat isya itu kemudian kata Aisyah, Nabi SAW juga pernah sholat witir itu di penggalan waktu yang kedua, di pertengahannya. Dan Nabi SAW juga pernah witir, ya, di penggalan yang ketiga, 1/3 malam yang terakhir. Pernah. Beliau pernah sholat witir yang ini, yang tengah, dan yang ujung. Pernah semua dipraktekkan Nabi. Artinya apa? Itu pilihan buat kita. Nabi menyontohkan itu agar ditiru oleh umatnya. Dengan demikian selesai bab tentang witir, dan kita akan masuk bab tentang sholat duha. Sepertinya waktunya sudah hampir selesai. Jadi kita akhiri sampai di sini. Salat duha kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.